Selamat malam, kami dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul malam ini akan mempresentasikan satu topik mengenai anemia. Baiklah, kita mulai dengan dari definisi anemia itu sendiri. Definisi dari anemia adalah suatu kondisi di mana rendahnya kadar hemoglobin dibandingkan dengan kadar normal yang menunjukkan kurangnya jumlah sel darah merah yang bersirkulasi. Akibatnya jumlah oksigen yang diangkut ke jaringan tubuh berkurang. Klasifikasi menurut etiologi. Yang pertama adalah kehilangan sel darah merah, di mana bisa terjadi karena perdarahan yang disebabkan oleh penyebab-penyebab utama, misalkan terjadi di saluran cerna, uterus, hidung, atau adanya luka, baik akut maupun kronik. Kemudian adanya penurunan produksi sel darah merah, di mana rendahnya produksi sel darah merah karena defisiensi faktor yang berperan dalam eritropoiesis, seperti asam folat, vitamin B12, dan zat besi. Juga pada depresi sumsum tulang di mana terdapat tumor, kemudian pengobatan atau dikarenakan toksin, atau ketidakadekuatan stimulasi karena kurangnya eritropoietin pada gagal ginjal kronik. Kemudian penyebab berikutnya adalah peningkatan penghancuran sel darah merah, di mana terjadi overaktif sistem retikular, endoplasmatik, termasuk hipersplenisme, atau karena produksi sel darah merah abnormal yang dihancurkan oleh RAS, seperti yang terjadi pada anemia sickle cell. Kemudian adanya ekstrinsik karena trauma, antibodi, dan agen infeksi ataupun toksin. Anemia defisiensi zat besi. Terjadi gangguan sintesis Heme, 2/3 zat besi dalam tubuh berbentuk Heme pada hemoglobin, 1/3 dalam bentuk ferritin dan hemosiderin dalam sumsum tulang, limfa, hepat, dan makrofag. Penyebabnya intake tidak adekuat, malabsorpsi, kehilangan darah, dan hemolisis. Kemudian penyebab berikutnya adalah talasemia, di mana kelainan genetik autosomal resesif mengakibatkan produksi hemoglobin normal tidak adekuat. Kemudian terjadi gangguan sintesis hemoglobin karena diikuti gangguan protein globulin. Kemudian heterozigot, talasemia minor, homozigot, talasemia mayor. Kemudian kita akan membahas mengenai anemia megaloblastik. Di sini ada dua, defisiensi kobalamin, kemudian defisiensi asam folat. Yang pertama kita bahas mengenai definisi kobalamin atau vitamin B12, di mana sel parietal pada mukosa gester tidak memproduksi faktor intrinsik sehingga tidak terjadi penyerapan vitamin B12 atau faktor ekstrinsik. Kemudian defisiensi asam folat, di mana asam folat seperti yang kita tahu diperlukan untuk sintesis DNA dalam pembuatan dan maturasi sel darah merah. Anemia aplastik, penyakit di mana terjadi penurunan semua tipe sel darah, baik RBC, WBC, dan platelet, dan hiposeluler sumsum tulang. Etiologinya bisa terjadi karena kongenital, sindrom Fanconi, bisa didapat agen kimia, toksin, obat, idiopatik, kehamilan, radiasi, infeksi virus, dan bakteri. Berikut gambaran atau temuan dari laboratorium. Perdarahan saluran cerna, menorrhagia, epistaxis, trauma, biasanya didapatkan retikulositnya meningkat, hemoglobin atau hematkrit normal pada awal perdarahan kemudian menurun, MCV normal pada awal segera menurun setelah perdarahan, kadar ferritin dan zat besi turun. Berikut panduan dalam pembedaan etiologi dari gambaran atau temuan hasil laboratorium. Jika dikarenakan defisiensi zat besi, didapatkan gambaran retikulositnya menurun, ferritin menurun, saturasi besi menurun, MCV menurun, dan TIBC-nya meningkat. Kemudian, jika dikarenakan defisiensi vitamin B12 atau megaloblastik, didapatkan gambaran kadar vitamin B12-nya turun, MCV naik, asam folat turun. Sedangkan untuk penurunan produksi eritropoietin atau disfungsi renal, didapatkan gambaran
eritropoietin menurun, MCV dan MCHC normal, kreatinin meningkat, zat besi turun, TIBC-nya turun. Jika dikarenakan kanker atau inflamasi, MCV dan MCHC normal, kemudian eritropoietin normal atau turun, ferritin naik, saturasi besi meningkat. Kemudian jika dikarenakan hemolitik, gangguan eritropoiesis, misalkan anemia, talasemia, dan hemoglobinopati lain, didapatkan gambaran MCV turun, SDM berfragmen, retikulositnya meningkat. Kemudian jika hemolisis, MCV-nya naik. Anemia karena obat bervariasi tergantung jenis obat. Kemudian anemia autoimun, biasanya sferosit meningkat. Anemia karena katup buatan, sel darah merah berfragmen atau pecah. Selanjutnya kita masuk mengenai penata laksanaan medis. Tujuannya adalah untuk menghilangkan atau mengontrol faktor penyebab, menghilangkan manifestasi klinis, dan mencegah komplikasi. Penata laksanaan medis terdiri dari yang pertama adalah pemberian terapi oksigen sebagai kompensasi berkurangnya pengangkut oksigen dan membantu mengurangi kerja jantung. Kemudian transfusi darah terutama pada kehilangan darah akut, misalkan Hb kurang dari 6 gram per desiliter atau tidak respon terhadap pengobatan lain. Kemudian pemberian jangka panjang beresiko tinggi kelebihan zat besi, kardiomyopati, perikardistis, aritmia, GJK, insufisiensi tiroid, malfungsi pankreas dan endokrin, fibrosis hepar, dan perubahan warna kulit. Kemudian jika dikarenakan agen penghancur zat besi, defroxamin dapat mencegah kelebihan zat besi. Jika dikarenakan eritropoietin, injeksi subkutan untuk mengobati penyakit kronik anemik, sumsum tulang harus mampu memproduksi SDM dan harus tersedia nutrien, zat besi dan vitamin B12. Diet tinggi zat besi pada penyakit defisiensi nutrisi atau kehilangan darah, nutrisi dapat meningkatkan produksi SDM. Pengkajian yang dilakukan untuk gejala umumnya biasanya didapatkan keletihan, fatigue, kelemahan umum, kulit dan membran mukosa, sklera dan mukosa oral, pucat, jaundice pada megaloblastik dan hemolitik, lidah merah dan ada lesi pada defisiensi besi, ulcerasi mulut atau angular cheilitis pada megaloblastik dan defisiensi besi, kuku cekung, bergerigi dan memutih pada defisiensi zat besi. Di dalam pengkajian kita harus memperhatikan adanya riwayat penggunaan obat yang dapat mempengaruhi sumsum tulang dan metabolisme asam folat, riwayat penggunaan alkohol, jumlah dan lamanya, riwayat keluarga, aktivitas atletik, kemudian status nutrisi seperti defisiensi esensial zat besi, asam folat, vitamin B12, sosial ekonomi rendah, vegetarian ketat tanpa suplemen vitamin B12. Pola kesehatan fungsional, persepsi kesehatan, manajemen kesehatan, nutrisi, metabolik, eliminasi, aktivitas, latihan, kognitif, persepsi, seksualitas, dan reproduksi. Kemudian mengenai status kardiologi, kadar Hb yang rendah memacu untuk memompa lebih cepat dan kuat, di mana didapatkan gejala takikardi, palpitasi, dyspnea, pusing, dan ortopnea. Tandanya kardiomegali, hepatomegali, dan edema perifer. Pada pemeriksaan fisik, pada sistem pencernaan bisa didapatkan keluhan mual, muntah, melena, diarea, anoreksia, dan glositis. Pemeriksaan feses ditemukan darah, kaji periode dan jumlah menstruasi pada wanita. Kemudian kaji penggunaan suplemen zat besi pada kehamilan. Dan sistem neurologi didapatkan parestesia, ataksia, koordinasi buruk, dan bingung. Adapun masalah keperawatan yang dapat timbul dari kasus anemia ini, yang pertama yang kami angkat adalah gangguan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan penurunan komponen seluler pengangkut O2, gangguan pengikatan oksigen oleh hemoglobin. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan suplai dan kebutuhan oksigen. Kemudian gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan gangguan pencernaan atau ketidakmampuan mencerna atau menyerap nutrisi yang penting dalam pembentukan sel darah merah normal.
Kemudian masalah keperawatan lain yang bisa timbul, resiko tinggi gangguan integritas kulit berhubungan dengan sirkulasi dan neurologi, gangguan mobilisasi, dan defisiensi nutrisi. Kemudian konstipasi atau diare berhubungan dengan penurunan masukan, perubahan proses pencernaan, dan efek samping obat. Kemudian resiko tinggi infeksi berhubungan ketidakadekuatan pertahanan seluler dan ketidakadekuatan pertahanan primer. Berikut pathway yang bisa kami tampilkan dari anemia. Seperti yang kita tahu, penyebab dari anemia terdapat disebabkan oleh perdarahan, bisa dari saluran cerna, atau di uterus, perdarahan uterus, hidung, atau adanya luka, di mana disebabkan adanya kehilangan sel darah merah. Kemudian yang kedua, defisiensi zat besi, vitamin B12 atau asam folat, atau depresi sumsum tulang, di mana masuk dalam penurunan produksi sel darah merah. Kemudian overactive RAS, produksi sel darah merah abnormal, jadi penghancuran sel darah merah sehingga terjadi penurunan jumlah eritrosit, di mana dengan penurunan jumlah eritrosit terjadi penurunan juga kadar Hb, sehingga jika masuk dalam vaskuler terjadi kompensasi jantung yang dapat menyebabkan takikardi. Kemudian dari kontraktilitasnya terjadi palpitasi. Kemudian dengan adanya penebalan dinding ventrikel, sebagai akibatnya terjadi kardiomegali. Kemudian pada sistem kompensasi paru, peningkatan frekuensi pernafasan sehingga menyebabkan dyspnea. Kemudian efek pada gastrointestinal, terjadi gangguan penyerapan nutrisi di mana dapat terjadi konstipasi atau sebaliknya terjadi diare. Kemudian pada hipoksia berat pada syaraf dapat terjadi paresthesia, mati rasa, ataksia, gangguan koordinasi, dan bingung. Tujuan atau prioritas keperawatan adalah meningkatkan perfusi jaringan, memenuhi kebutuhan cairan dan nutrisi, mencegah komplikasi, memberikan informasi mengenai proses penyakit, prognosis, dan pengobatan. Sedangkan tujuan keperawatannya adalah ADL terpenuhi secara mandiri atau dibantu, komplikasi dapat dicegah atau dikurangi, proses penyakit atau prognosis dan pengobatan dapat dipahami. Kita akan bahas mengenai diagnosa keperawatan 1, yaitu gangguan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan komponen seluler yang penting untuk pengangkutan oksigen dan nutrisi ke sel. Adapun intervensi keperawatan yang dapat kita lakukan adalah perawatan sirkulasi, pengaturan monitoring hemodinamik, manajemen cairan dan elektrolit, manajemen sensasi perifer, monitoring tanda vital, dan terapi oksigen.